Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang topik-topik dari mata kuliah fisiologi tumbuhan, yang mana yaitu pertama, fungsi hormon pada tumbuhan adalah mempengaruhi pertambahan panjang, batang, pertumbuhan, diferensiasi dan perjabangan. Akar akan mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar yang mendorong pembelahan sel, dan pertumbuhan secara umum mendorong perkecambahan dan menunda penuaan. Selanjutnya, hormon auksin berfungsi untuk pertumbuhan adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang ujung meristem, dan berperan penting pertumbuhan sehingga dapat digunakan untuk memacu kecepatan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, hormon giberelin merupakan hormon yang tumbuh pada tanaman yang bersifat sintetis dan berperan mempercepat perkecambahan. Pada beberapa penelitian, giberelin mampu mempercepat perkecambahan biji kopi dan dapat mempercepat pembentukan pada anggrek bulan. Sitokinin juga mempengaruhi dominasi pucuk, pertumbuhan kuncup tepi, dan penuaan daun. Peran sitokinin pertama kali ditemukan oleh Volskov dalam percobaannya yang memakai santan di tahun 1940. Etilin adalah hormon yang tumbuh secara umum berlainan dengan auksin, giberelin, dan sitokinin. Dalam keadaan normal, etilin akan berbentuk gas dan struktur kimianya sangat sederhana. Di alam, etilin akan berperan apabila terjadi perubahan secara fisiologis pada suatu tanaman, dan hormon ini akan berperan pada proses pematangan buah dalam fase klimaterik. Pengontrolan genetik. Kelengkapan genetik yang diturunkan dari induknya merupakan sumber informasi genetik yang berada di dalam inti sel dan sitoplasma yang terdapat pada kloroplas dan mitokondria. Setiap sel hidup pada tumbuhan menerima kelengkapan informasi genetik yang asli yang diterimanya pada waktu proses pembelahan sel terjadi. Pengontrolan organisme perkembangan tumbuhan itu diperantarai oleh rangsangan di dalam yang dikeluarkan dalam organ. Perkembangan dipengaruhi oleh senyawa-senyawa kimia yang disintesis oleh suatu lokasi di dalam organisme dan kemudian diangkut ke tempat untuk selanjutnya bekerja melalui cara spesifik pada konsentrasi yang sangat rendah untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Pengontrolan ini dilakukan oleh hormon. Tingkat kerja pengontrolan secara genetik mekanismenya itu dengan melibatkan sitokinin. Sitokinin adalah merupakan turunan purin adenin dan dapat membentuk struktur ribosida sama seperti ribosida RNA. Secara pengorganisasian merupakan hasil polarisasi pembelahan sel dan spesialisasi sel, tetapi pengorganisasian jaringan menjadi organ lebih dari itu karena pada tahap ini pola pertumbuhan yang berbeda dan harus diatur ke tingkat reaksi sel individu secara individual. Itulah pembahasan tentang fisiologi tumbuhan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.